Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, anak-anak Ibu, bentuk-bentuk pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir ada persen. Langsung saja yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, sebagai contoh, di sini ada 2/4, 3/6, 5/7, 9/4, dan 11/3, dan lain sebagainya. Nah, karena pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut, di sini Ibu contohkan 2/4, yang mana 2 itu sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Selanjutnya, pecahan biasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pecahan murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi diingat, pecahan murni pembilang lebih kecil daripada penyebut. Sebagai contoh di sini 2/4, 3/6, 5/7, yang mana pembilangnya ini nilainya lebih kecil, sedangkan untuk penyebutnya nilainya lebih besar. Yang kedua ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, pecahan tidak murni pembilang lebih besar daripada penyebut. Sebagai contoh, di sini ada 9/4 dan 11/3, yang mana untuk pembilangnya di sini kita lihat 9/4 misalnya ya, 9 itu lebih besar daripada 4 yang sebagai penyebutnya. Selanjutnya kita masuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pecahan biasa tidak murni. Nah, dari pecahan biasa tidak murni itu, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, Ibu contohkan ya. Di sini ada 7/3. Nah, 7 ini pembilangnya lebih besar daripada 3 sebagai penyebutnya. Maka kita dapat ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Nah, berikut Ibu jelaskan cara mencarinya ya. 7/3 kita tulis sama dengan, nah, di sini kita buat titik-titik yang ini sebagai bilangan bulatnya. Nah, kemudian yang ini nanti sampingnya itu untuk pecahannya. Kita lanjutkan videonya. Caranya yaitu kita akan membagi bilangan 7 dibagi 3. Kita lihat di sini, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 7. Hasilnya yaitu 2. Nah, lalu kita buat 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan kita kurangkan. 7 dikurang 6 adalah 1. Nah, nantinya angka 2 ini akan kita pindahkan ke tempat bilangan bulat. Untuk sisa dari pembagian, yaitu 1, kita letakkan sebagai pembilang. Dan untuk penyebutnya itu sama, yaitu 3. Nah, Ibu akan contohkan satu contoh soal lagi, yaitu 17/5. Di sini 17/5 sama dengan kita buat titik-titiknya tadi, yang mana yang di depan ini
untuk tempat bilangan bulatnya, dan karena penyebutnya itu sama, maka kita tulis langsung, yaitu per 5. Sekarang kita akan mencari 17 dibagi dengan 5. 17 dibagi dengan 5, yaitu 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 17. Maka 5 dikali dengan 3, itu kan mendekati 17, yaitu hasilnya 15. Maka kita tulis 3. 3 dikali 5 sama dengan 15, kita kurangkan. Maka hasilnya yaitu 2. Jadi 3 ini sebagai hasil pembagiannya kita letakkan di bilangan bulat tadi. Kemudian untuk sisa pembagiannya kita pindahkan ke bagian pembilang. Dan untuk penyebutnya itu masih tetap sama. Sekarang kita masuk ke pecahan ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Jadi, di sini untuk melihat suatu pecahan itu desimal karena adanya tanda koma. Nah, sebagai contoh di sini ada bilangan 1234,567. Nah, anak-anak Ibu sebelum ini sudah belajar mengenai nilai tempat, yang mana di sini kita dapat ketahui bahwa 1 itu sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 3 sebagai puluhan, 4 sebagai satuan. Nah, karena bilangan desimal ini menggunakan tanda koma, maka tanda koma ini sebagai pembatas antara bilangan yang sebelum koma dan bilangan sesudah koma. Untuk satu bilangan sesudah koma, yaitu angka 5 ini, itu disebut dengan per 10 atau nilainya 1/10. Kemudian, untuk yang keenam yaitu disebut per 100 atau 1/100. Dan yang ketujuh yaitu per 1000 atau 1/1000. Nah, dan selanjutnya. Di sini akan Ibu contohkan dari pecahan desimal yaitu Nah, sebagai contoh di sini ada 0,3, 2,75, dan 3,745. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu 0,3, yang mana 0 sebagai satuan dan 3 itu sebagai 1/10 atau persepuluhan. Jadi di sini kita tinggal buat sama dengan per 10. Kita letakkan 3 sebagai pembilangnya. Selanjutnya yaitu 2,75. Nah, karena di sini kita lihat angka terakhirnya yaitu 5, dan 5 itu menempati 2 angka di depan koma yang nilainya adalah per 100. Maka kita langsung dapat menulis per 100. Nah, selanjutnya kita tinggal meletakkan 275 sebagai pembilangnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu 3,745. Kita lihat juga angka terakhirnya yaitu 5. Nah, di sini coba anak-anak Ibu lihat, 5 itu berada di 3 angka di depan koma, yang nilainya adalah per 1000. Maka kita langsung dapat menulis per 1000. Dan kita letakkan 3745-nya ini sebagai pembilangnya.
Nah, berdasarkan soal yang telah kita buat dan kita kerjakan tadi, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika ada satu angka di belakang koma, maka nilainya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka nilainya per 100. Dan jika ada tiga angka di belakang koma, maka nilainya per 1000. Sekarang kita masuk ke pecahan yang terakhir, yaitu dalam bentuk persen. Persen adalah salah satu pecahan yang mempunyai lambang persen atau per 100. Nah, ini dinamakan dengan lambang persen. Nah, langsung saja Ibu contohkan di sini, yaitu 45% sama dengan 45 per 100. Karena persen ini nilainya adalah per 100. Jadi, bilangan apapun dalam bentuk persen, maka pernya adalah per 100. Contoh kedua ada 3% sama dengan 3 per 100. Contoh ketiga yaitu 35% sama dengan 35 per 100. 10% sama dengan 10 per 100. 76% sama dengan 76 per 100. Dan selanjutnya 25% sama dengan 25 per 100. Nah, baiklah anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian ada pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang ketiga ada pecahan desimal, yaitu pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Dan yang keempat ada persen, yaitu pecahan yang bernilai per 100. Baiklah, semoga penjelasan Ibu ini dapat anak-anak Ibu mengerti. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.